Selamat pagi, saya akan memaparkan laporan aksi perubahan saya, yaitu optimalisasi layanan konsultasi dalam penyelesaian permasalahan hukum bagi pegawai DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta melalui sistem informasi berbasis online. Saya Laurentius Agus, nomor absen 18, Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan Kedua. Isu strategis yang saya ambil adalah berdasarkan temuan audit surveillance ISO 9001-2015, yaitu kegiatan edukasi hukum belum terdokumentasi, belum adanya advokasi penyelesaian sengketa, dan kekurangan SDM. Maka yang saya ambil adalah mekanisme konsultasi pendampingan hukum yang ada. Sebelumnya adalah seksi fasilitasi hukum menerima panggilan, berkoordinasi dengan pegawai, tenaga ahli berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, lalu membuat surat tugas pendampingan dan pelaksanaan pendampingan hukum di APH. Jumlah konsultasi yang ada dari tahun 2017 sampai 2020 yaitu sekitar 71 2017, 64 2018, 57 2019, dan sampai saat ini 35 jumlah panggilan. Instansi yang memanggil adalah kepolisian, pengadilan, kejaksaan, Bawaslu, dan KPK. Kerangka berpikir yang dalam gagasan aksi perubahan ini tadi dari temuan audit surveillance, maka kami mempunyai gagasan untuk membuat media konsultasi pendampingan hukum bagi pegawai DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta yang berbasis online. Harapannya nanti akan tersedianya layanan konsultasi pendampingan hukum berbasis online, lalu akan diintegrasikan dengan website yang sudah ada, yaitu ptsp.jakarta.go.id/updates. Manfaatnya terdapat pegawai pendampingan hukum berjalan dengan baik. Lalu database konsultasi pendampingan hukum akan mendapat banyak ajar bagi pegawai PTSP. Bisnis proses yang dari aplikasi sadar hukum ini, yaitu setiap ASN yang mendapatkan disposisi untuk panggilan memohon melalui aplikasi sadar hukum ini. Lalu sadar hukum akan memberi notifikasi kepada tenaga ahli hukum. Lalu tenaga ahli hukum akan berkoordinasi dengan APH. Lalu setelah itu mereka akan berkonsultasi ASN dan tenaga ahli hukum melalui aplikasi sadar hukum ini. Seksi fasilitasi hukum dapat memantau proses konsultasi ini sehingga waktu dapat berjalan dengan cepat, baik, dan efisien. Lalu setelah pelaksanaan konsultasi ini sudah selesai, nanti tenaga ahli hukum akan memberikan rekomendasi, yaitu rekomendasi permasalahan perizinan yang akan diminta oleh aparat penegak hukum, lalu memberikan laporan konsultasi, lalu memberikan laporan pendampingan hukum di website aplikasi sadar hukum ini. Dalam menunjang aplikasi sadar hukum ini, kami membentuk tim efektif yang terdiri dari tim dari seksi fasilitasi hukum, bidang pengaduan dan penyuluhan, lalu di Pusdatin ada. Lalu kami dibantu oleh mentor, yaitu Bapak Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengaduan, Bapak Marianta, SE dan MSI. Lalu coach kami adalah Dr. Subejo, SH, MSI. Dan dengan penguji pada aksi perubahan ini adalah Dr. Susi Setiawati, MPD. Setelah ditentukan tim efektif, kami
melakukan rapat konsultasi dengan tim efektif, yaitu pada tanggal 10 November 2020. Di sini konsultasi dengan tim IT, yaitu bagaimana caranya nanti juga akan membuat mock-up, membuat bagaimana dapat terintegrasi dengan aplikasi. Lalu dengan tim efektif juga kami menerima masukan bagaimana bagaimana mendapat menciptakan aplikasi yang baik sehingga dapat user friendly dan dapat dijangkau oleh semua pegawai di DPMPTSP. Setelah itu aplikasi ini, website ini jadi, sudah dibuat, lalu dicoba, diimplementasikan. Jadi selama ini dari semenjak 17 November sudah ada 3. Ini contohnya yang sudah mengajukan konsultasi pendampingan hukum, dia Pak Dino Putra Asmara, yaitu PTSP, Kanit PTSP Kelurahan Palmerah. Dia memohon atas panggilan polisi di Polres Metro Tangerang untuk izin usaha mikro kecil. Dia mengupload attachment surat panggilannya, lalu dia tenaga ahli hukum juga mengupload surat tugas, menjawab, memberikan rekomendasi, lalu tenaga hukum memberikan laporan, attach laporan. Lalu tenaga ahli hukum juga memberikan rekomendasi apa yang harus disiapkan oleh si yang akan ditugaskan sebagai saksi dengan memberikan rekomendasi saran. Dan ini juga ada contoh, ini contoh dokumen yang di attach, yaitu panggilan polisi, surat tugas bagi pendamping, lalu laporan konsultasi yang di-attach oleh tenaga ahli hukum pada aplikasi Sadar Hukum ini. Sampai dengan saat ini sudah 3 kegiatan konsultasi hukum yang sudah dilakukan, yaitu tanggal 16 November, 7 Desember, 2 Desember. Ya, dalam aplikasi ini seperti terlihat setiap tanggal tiket lalu close tiket di situ hanya berdurasi 1 hari, sehingga ini sangat efektif dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga dan di sini juga hanya ada dua personil yang diberikan akses, hanya nanti fasilitasi hukum hanya memantau saja. Lalu setelah sudah ada, lalu kita sosialisasikan aksi perubahan ini, yaitu kepada seluruh stakeholder di DPMPTSP, yaitu ada bidang di dinas, ada PTSP kota, PTSP kecamatan. Nanti mereka akan kita sosialisasikan. Sedangkan nanti kan sosialisasikan ini seperti login, ada cara loginnya, bagaimana cara menginput tiket. Di sini juga kami sosialisasikan bagaimana cara menginput, dan pencarian kasus juga nanti menjadikan bahan ajar atau bahan pengetahuan bagi pegawai di DPMPTSP. Lalu ada sosialisasi juga kami secara tatap muka, yaitu di Dinas PTSP bagi rekan-rekan di DPMPTSP. Ini sudah website konsultasi hukum ini bagi ASN dan ASN. Lalu kami coaching pelaksanaan laporan aksi perubahan dengan coach Bapak Dr. Subejo dan dengan mentor kami yaitu Bapak Marianta SE MSI. Indikator keberhasilan konsultasi pendampingan hukum ini dapat kami sampaikan sebagai berikut. Konsultasi pendampingan hukum sebelum aksi perubahan itu personelnya 5, yaitu
satu pemohon, kedua dari seksi fasilitasi hukum ada kepala seksi dan staf yang berkoordinasi, lalu dari tenaga ahli hukum ada 2, ada 1 dan ada kurir di situ. Jadi dulunya ada 5 personil, setelah aksi perubahan ini hanya 2, yaitu pemohon, yaitu PNS dan tenaga ahli hukum. Sedangkan seksi fasilitasi hukum dapat memonitor saja. Lalu waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan konsultasi yang dulunya 3 hari menjadi 1 hari. Lalu dari biaya yang dihitung bisa kita ketahui dari transport dalam mengantar dokumen atau pulsa melalui handphone. Nah, sekarang hanya melalui aplikasi dari kantor masing-masing mempunyai fasilitas internet, dia tidak membutuhkan biaya. Lalu dalam segi efektivitas laporan, sebelum aksi perubahan tidak ada dokumentasi pada saat dia memberikan konsultasi hukum. Setelah aksi perubahan tadi, itu dokumentasinya sudah ada terrecord dengan jelas. Jadi pada saat awal, identifikasi stakeholder yang ada, promoters yaitu Kadis dan sampai tenaga ahli hukum, defender, kapit, dan kepala PTSP kota, kecamatan, eselon 4, staf DP PTSP. Yang laten, yang interestnya sedikit tetapi mempunyai power berarti dinas kominfotik. Lalu ada yang apathetic, yaitu non-ASN, karena mereka merasa kenapa saya yang dipanggil, kenapa saya nggak perlu mengetahui ini, karena saya bukan PNS di DKI Jakarta. Namun setelah aksi perubahan ini, kami karena skopnya masih skop internal, hanya Diskominfo yang di eksternal di DPM PTSP, setelah aksi perubahan ini semua menjadi promotor. Karena kami dapat memberikan penjelasan dengan baik kepada stakeholder kami. Dengan melakukan yaitu untuk kepada promotor, yaitu pada pimpinan, yaitu memberikan masukan serta sosialisasi kepada defender tadi yang eksternal di luar bidang penyuluhan, yaitu kita sosialisasikan, kita berikan penjelasan dan koordinasi sehingga aplikasi ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi mereka di kala dia membutuhkan. Bagi Diskominfo kami berkoordinasi dan memberikan penjelasan, lalu kami berkolaborasi. Tentu dibantu dengan juga tim Pusdatin. Bagi tadi yang non-ASN yang apathetic tadi, kami memberikan sosialisasi dulu tentang bagaimana cara menggunakannya, lalu kami memberikan penjelasan. Ini penting bagi memberikan kepercayaan diri bagi non-ASN, karena mereka juga sebagai pegawai di DPM PTSP, lalu kami memberikan arahan. Pimpinan juga menginginkan kita semua dapat mengerti, akan dapat diberikan pemahaman tentang sadar akan hukum ini. Sehingga dengan memberikan ini, mereka kembali lagi menjadi promoters, yaitu yang mendukung aplikasi ini. Jadi ya demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga aplikasi website konsultasi pendampingan hukum Sadar Hukum dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi berkelangsungan pelayanan di DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.